Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bih. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Khairat Al-Munawwarah, para asatidz, Bapak Imam, juga para orang tua saya, cici dan puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya beberapa hari ini hati kita sudah mulai agak tenang, karena kita bisa dengan bebas melaksanakan ibadah, dan anak-anak kita pun sudah mulai bisa bersekolah. Berarti pertanda mudah-mudahan kalau COVID ini semakin berakhir. Tetapi jangan lupa bahwa COVID ini hanya satu dari penyebab kematian. Masih banyak lagi penyebab-penyebab kematian yang akan hadir kepada kita. Dan masih banyak juga orang-orang yang Allah ambil ajalnya, Allah jemput ajalnya, atau orang yang datang ajalnya tanpa sebab sekalipun. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, yudrikkumul maut, mati akan senantiasa menghampirimu. Jadi kalau kita belajar kaidah bahasa Arab, al-mautu di situ posisinya adalah sebagai fa'il. Maknanya mati yang akan mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi mati, tetapi mati yang akan mendatangi kita. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kami berada di tempat yang terkunci, yang tertutup dan gelap sekalipun. Sebagaimana mudahnya Allah memberikan rezeki kepada tempat yang tertutup dan gelap sekalipun, seperti ulat yang ada di dalam batu, semudah itu pula Allah akan mengambil ajal kita. Maka kesempatan hidup ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, orang tua saya malam hari ini menyempatkan diri, kemudian bersama-sama kita memasang niat iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, sekali lagi setelah 1 bulan lamanya kita bisa mencoba kembali mentadabburkan ayat Al-Quran. Dan perlu saya ingatkan kembali, tafsir itu maknanya bayanan li muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyriyah. Penjelasan dari maksud Allah biqadri, sesuai dengan kadar taqatil basyriyah, kemampuan seseorang. Jadi
apa yang nanti akan saya sampaikan ini bukan benar-benar maksud dari Allah, tetapi benar-benar sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri saya. Makanya kita bisa lihat begitu banyak kitab-kitab tafsir yang bahkan berbeda-beda dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Karena seperti yang Allah katakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang benar-benar mengetahui takwilnya, maknanya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan posisinya ketika kita belajar, mana lebih afdal, membaca buku seseorang atau langsung belajar dengan orang. Karena kalau kita memutuskan untuk membaca bukunya sementara orangnya masih ada, itu kurang afdal, bahkan bisa sesat. Karena tulisan tidak bisa mewakili sepenuhnya apa yang orang pikirkan. Makanya perlu belajar itu ada bukunya. Nah, maka insya Allah kita akan mencoba semampunya untuk mentadabburkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Dan memang saya sengaja pilih tafsir ini supaya tidak banyak pertanyaan. Nah, kalau kita belajar fikih banyak betul pertanyaan. Selama ini itu aja kita bahas, mau kunut, tak berkunut, mau celana di atas kaki atau di bawah mata kaki, itu aja kita habis. Kunut tak berkunut, yang ketawa yang tak sholat subuh. Celana di atas mata kaki atau di bawah mata kaki, yang ketawa tak bercelana yang ketawa. Jadi lebih enaklah ditafsir, tak banyak pertanyaan. Apalagi kalau bapak saya lihat nanti menutupkan mata, saya anggap aja paham. Itu bentuk positif thinkingnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattini wazzaitun, demi tin dan demi zaitun. Sebelum kita bahas per ayat, perlu saya sampaikan kembali bahwa surah ini dikategorikan Makkiyah, yakni diturunkan sebelum Nabi hijrah. Dan dalam kitab tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab, termasuk ulama tafsir Indonesia, pernah beliau menjadi kepala dubes di Mesir. Nah, beliau dalam biografinya, beliau menuliskan tafsir Al-Misbah tersebut ketika beliau sedang menjadi dubes di Mesir. Nah, beliau menganggap menjadi dubes itu seperti sebuah penjara. Jadi akhirnya beliau sempatkan waktu yang tersisa untuk menulis tafsir. Banyak ulama-ulama kita yang ketika dia di penjara justru sebagai anugerah buat dirinya. Penjara secara betul-betul. Seperti ulama di Mesir, pengarang kitab Fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutb, tokoh Ikhwanul Muslimin yang syahid dipenggal kepalanya, itu dia membuat kitab tafsir Fi Dhilalil Quran itu di dalam penjara. Justru ulama itu di penjara anugerah, tak banyak undangan, tak banyak ceramah, banyak waktunya untuk membuat sebuah karya. Dan juga ada ulama Indonesia yang membuat tafsir Al-Azhar yang kita kenal dengan Profesor Buya Hamka. Beliau menulis kitab tafsir tersebut ketika beliau sedang di penjara. Nah, kemudian dalam tafsir tersebut
Beliau menjelaskan bahwa surah ini urutannya wahyu yang ke-28. Kalau surah yang sebelumnya kita coba tadabburkan, surah Al-Insyirah ini surah yang diturunkan wahyu yang ke-12 urutannya. Dan sesuai juga dengan urutan mushafnya, Al-Insyirah diturunkan setelah surah Ad-Duha. Bahkan raja atau khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia membaca surah Ad-Duha tanpa basmalah, langsung dia membaca surah Al-Insyirah. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang paling terkenal. Makmurnya hanya 2 tahun menjabat, tetapi makmur semua masyarakat. Beda dengan kita, jangankan 2 tahun, 2 periode pun ya tengok sendiri lah. Nak 3 periode pula nggak boleh lama-lama bahas, nanti habis ini jangkut. Baik, jadi tadi saya sampaikan surah At-Tin ini wahyu yang ke-28. Ini diturunkan setelah surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun. Demi tin dan demi zaitun. Kalau dalam terjemahan ini langsung dia terjemahkan demi buah tin dan buah zaitun. Kenapa saya tak langsung menerjemahkan dia seperti demikian? Karena para mufasir berbeda pendapat memaknai tin dan zaitun tersebut. Yang pertama, dalam kitab tafsir Mahasin Takwil, Al-Qasimi pengarangnya memaknai tin ini adalah tempat Buddha menerima wahyu. Loh, Buddha itu kan agama selain Islam, Pak Ustaz. Dalam kitab tafsir tersebut dikatakan Buddha ini asalnya adalah seorang nabi. Boleh nanti dicek dalam kitab tafsir Mahasin Takwil. Kemudian ketika beliau sudah meninggal, kitab beliau diobrak-abrik oleh pengikutnya. Jadi sehingga kita bisa kenal sekarang Buddha tersebut adalah ajaran selain Islam. Ini saya harus berhati-hati berbicara karena ini sudah termasuk agama yang lain. Kemudian zaitun ini adalah tempat Nabi Isa, suatu tempat di daerah Yerusalem ketika Nabi Isa diselamatkan dari sembelihan. Beliau ini kan mau disembelih, pendukungnya ini mau disalib, mau disalib. Lalu beliau berlari di Bukit Zaitun di Yerusalem. Kemudian disitulah beliau langsung diangkat ke langit. Nanti insya Allah Nabi Isa itu akan diturunkan ketika sudah dekat-dekat mau kiamat. Nanti Al-Mahdi akan turun, Nabi Isa pun akan turun. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, syariatnya akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan syariat Nabi Isa lagi. Nah, itu makna yang pertama, bahwa sebenarnya tin ini adalah nama tempat dan zaitun juga nama tempat. Kemudian makna yang kedua, tin ini bermakna buah. Yakni buahnya seperti tomat. Ini manfaat kandungannya bisa menghilangkan penyakit wasir. Dan zaitun ini juga sangat banyak manfaatnya. Di zaman Rasulullah
Ini dibuat dalam bentuk minyak dan ini sangat rendah kolesterol. Sangat bagus ini. Kadang-kadang juga bisa untuk dijadikan alat kosmetik. Sekarang kan sudah banyak kita bisa menemukan buah tin dan buah zaitun. Nah, kalimat ini disandingkan Allah dengan huruf qasam, huruf sumpah. Berarti Allah itu bersumpah dengan tin dan zaitun. Berarti kalau Allah itu bersumpah dengan sesuatu, berarti bermakna sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti kemarin kita ada menafsirkan surah Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja. Berarti Ad-Duha, waktu duha dan waktu malam itu adalah waktu yang sangat luar biasa. Dan kemarin sudah kita jelaskan, di duha, waktu duha itulah Allah menurunkan rizkinya. Makanya kita pancing dengan doa, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Tapi jangan langsung berdoa, sholat duha. Ini tidak sholat, maunya berdoa saja, tidak bisa. Kemudian walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah gelap. Bahwa di waktu malam itu, apalagi sepertiga malam terakhir, dikatakan dalam sebuah hadis Allah itu turun ke bumi. Bukan bermakna secara hakiki, tetapi rahmat Allah itu turun ke bumi. Bermakna sepertiga waktu terakhir itu adalah waktu yang makbul berdoa. Makanya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Tahajud itu bermakna sahur. Orang yang bangun dari tidur itu maknanya sahur. Nah, waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari waktu malam itu fatahajjad bihi, bangunlah di waktu sahur nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagi asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan membangkitkanmu dalam maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, untuk memancing derajat yang terpuji tersebut adalah dengan memperbanyak sholat tahajud. Ulama-ulama zaman dulu dia mendapatkan tempat yang terpuji di dunia dan akhirat karena dia rajin sholat tahajud. Itu ukuran membedakan seorang mukmin dengan munafik itu sholat. Membedakan mukmin biasa dengan ulama itu sholat tahajud. Nah, Allah menyandingkan kalimat sumpah dengan tin dan zaitun ini pertanda agung, betapa agungnya tempat tersebut. Atau ada peristiwa yang sangat hebat terjadi di situ. Seperti tempat penerimaan wahyu yang telah saya sampaikan tadi, bahwa tin adalah tempat Buddha menerima wahyu. Loh, timbul pertanyaan, kok di dalam Al-Quran tak pernah disebut-sebutkan kata Buddha, ya? Yang ada disebutkan Nasrani, kemudian Yahudi. Kita lihat surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalih, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sabiin itu dalam tafsirnya adalah penyembah api. Nah, Buddha ini kan termasuk alat ibadahnya menggunakan api. Man amana billah, dari orang-orang yang Yahudi, Nasrani dan juga Sabiin ini, kalau mereka beriman kepada Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum
yahzanun, maka hidupnya tidak akan pernah merasakan takut, tak pernah merasakan sedih. Nah, Allah menyandingkan kalimat sumpah ini. Kalau tin dan zaitun ini kita maknai tempat, berarti ada peristiwa yang sangat besar terjadi di sini, yakni penerimaan wahyu. Atau kalau kita maknakan dia sebagai makna buah, berarti banyak betul atau luar biasa betul manfaat dari buah. Kita ni ndak, terkadang sikit-sikit obat, sikit-sikit obat. Padahal obat itu kimia, fungsinya memaksa. Dan buah-buahan ini fungsinya mencegah. Lebih bagus mencegah atau mengobati. Ada lagi bidara. Bidara itu kalau kita tanam kelor, kalau kita tahu daun kelor. Kalau kita tanam di rumah, maksudnya di sekitar rumah, jangan tanam dalam rumah. Itu setan tidak berani masuk. Ada true story, cerita yang benar. Kawan saya seangkatan kuliah, tapi di pondok senior saya 1 tahun. Beliau ini buka warung di Tengku Bay. Jadi posisinya itu kan ada jalan nikung. Habis itu kalau kita ikuti nampak SD, nikung lagi dia. Awalnya nikung kanan, baru nikung ke kiri, nampak SD sebelah kanan kan. Nah beliau itu jualan, belum mau nurun ini, tikungan ke kanan itu kan turunannya. Jualan dari situ. Biasanya dia jualan itu penjualannya 700.000 sehari. Tiba-tiba satu waktu dia cerita ke kami, kalau penjualannya 300.000, jauh jatuhnya. Saya bilang mungkin kena ruko-ruko lawan grosir-grosir. Tapi aneh juga kalau seperti ini, katanya jauh jatuhnya. Terus dia teleponlah kawan seangkatan dia pula, yang juga seangkatan saya waktu kuliahnya, di Langgam. Jadi apa kata kawan itu? Coba kamu ambil daun bidara. Nah, cerita saya belum sampai deh. Ketika penjualan ini kurang, timbul gatal-gatal di tangan ini. Gatal. Jadi ketika dia telepon kawannya di Langgam, disuruh kawan ini dia ambil daun bidara, kemudian diperas-peras, baca 3 kul. 3 kul itu bukan kul. Enggak. 3 kul itu apa tuh? Wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kadang harus dijelaskan juga ya. Kadang-kadang jamaah suka dia melurus-luruskan cakap ustaz. Sama kalau kita menyebutkan sapulah kepala. Tengok dulu orang yang mendengar, kalau orang Jawa memang betul disapunya kepala. Kalau orang Melayu ambil air, percik-percik kan, baru sapu kepala. Ini kadang-kadang perlu dijelaskan dengan seksama. Nah, kemudian baca ayat kursi. Setelah itu dia gosok-gosok tangan ini, daun bidara ini. Lama-lama agak 2 hari hilang gatal-gatal di tangan. Datanglah belakang rumah sewa rukonya ini, ngomong ke dia, loh, udah lama nak buka pak? Udah 2 minggu nak buka ya? Padahal kawan ini buka terus. Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu. Kita ngerasa kita sama orang baik-baik aja, tapi rupanya kawan. Awak demi kawan, kawan demikian. Itulah persaingan pedagang. Rupanya mungkin dikenakan orang. Jadi seolah-olah orang melihat dagangan ini tutup terus, padahal dia buka terus. Nah, itulah termasuk manfaat daun bidara. Itu juga sunnah. Minum madu. Tok Somad itu kadang ceramah bulan sehari mau ujung ke ujung kan. Kadang di Aceh sampai ke Jakarta. Kadang ceramah mau 4 kali. Ceramah ini habis waktu, habis tenaga Bapak Ibu sekalian. Karena kita ngomong terus mengasah otak.
Jangan salah-salah ngomong. Nah, somat itu kan dia sampaikan di ceramah, madu yang dia minum. Padahal kurus minta ampun. Bukan niat untuk menghina, enggak, dosen saya guru. Maksudnya itu betul-betul kan, badannya kurus tapi kuat fisiknya karena selalu minum madu. Minum madu ini maksudnya ya madu betul, bukan dimadu. Nanti salah makna lagi. Karena kata Ustadz tuh kuat fisiknya karena dia memadu. Nah, itu bahaya. Lanjut. Wa turi Sinin, dan demi Bukit Sinai. Bukit Sinai ini ada di Mesir. Dan demi Bukit Sinai. Disinilah Nabi Musa tempatnya menerima wahyu. Nah, kita kaitkan ke ayat sebelumnya. Kalau tin dan zaitun ini hanya bermakna buah-buahan, apa kaitannya dengan ayat kedua? Kan begitu. Buah-buahan, Allah bercerita tentang buah-buahan, tapi habis itu Allah bercerita dengan tempat. Makanya para mufassir itu ada yang menafsirkan tin dan zaitun ini adalah nama tempat. Wa turi Sinin, dan demi Bukit Sinai. Disinilah Nabi Musa menerima wahyu. Nah, Bukit Tur Sinai ini kita boleh lihat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwah. Dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah kepadamu siapa? Kepada Bani Israel. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat bukit ini. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambil apa yang didatangkan kepadamu. Datangkan itu maksudnya Taurat, kitab Nabi Musa kepada Bani Israel. Begitulah bebalnya Bani Israel tersebut, supaya dia mau mengamalkan kitab Taurat, Allah mengangkat bukit Tur Sinai. Dan dalam riwayat lain, betapa beruntungnya Bani Israel dan juga sangat bebalnya. Beruntungnya apa? Dia memakan makanan surga, manna dan salwa, tapi juga masih ingkar. Nah, wa turi Sinin ini adalah salah satu bukit yang pernah diangkat oleh Allah dan juga tempat Nabi Musa menerima wahyu. Waktu Isya kita jam berapa? 7 menit. Sekarang agak cepat waktu. Wa hadzal baladil amin, dan demi tempat yang sangat aman ini. Ini maknanya adalah Mekah, yakni tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Kenapa dia digelar dengan tempat yang aman? Termasuk adalah berkat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan ini tempat yang aminan, yang aman. Warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum, dan berikan rizki kepada penduduknya minat thamarat, dari buah-buahan, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, bagi orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Makanya tempat yang paling aman itu adalah Makkah. Dan tempat yang tandus tersebut berkat doa Nabi Ibrahim, tetapi juga berkat rahmat Allah, itu yang paling penting. Karena doa seseorang tak akan dikabulkan kecuali rahmat
dari Allah. Tempat yang tandus tersebut memancar air. Dari siapa? Dari hentakan seorang bayi. Ketika Ismail alaihissalam itu menangis, apa yang dilakukan oleh Hajar? Apakah dia langsung berdoa, ya Allah, ini anak Nabi ini, ya Allah, turunkan air. Ya Allah, aku ini istri Nabi, ya Allah, turunkan air. Tidak. Tetapi Hajar langsung dia berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, menunjukkan usaha. Tetapi apakah usaha yang mendapatkan hasil? Hasil itu adalah mak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Untuk memancing sesuatu rahmat itu harus kita sertai dengan usaha. Tapi perlu kita ketahui, hasil itu bukan sebab usaha, tetapi karunia dari Allah. Jangan lupa, apa yang kita punya pada saat ini bukan karena usaha kita, tapi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan dia kampung atau kota yang aman disebabkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya sebagai bentuk amannya tersebut, peristiwa dilahirkannya Rasulullah disebut dengan Al-Fil, karena ada Raja Abraha dari negeri Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha ini cemburu dia. Kok kebanyakan orang-orang Arab pergi ke Ka'bah Mekah, sehingga ekonomi yang ada di kota Mekah itu bangkit. Jadi Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, ingin membuatkan Ka'bah tandingan supaya ekonomi yang ada di negaranya bisa naik pula. Nah, ketika beliau memimpin pasukan bergajah, maka Allah turunkan burung ababil. Nah, itu juga termasuk doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tentara kerajaan yang bergajah besar tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kalimat ayat ini Allah mulai dengan dua kalimat taukid, yakni kalimat lam, la, qad, taukid, menandakan bahwa Allah ingin memastikan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan kesempurnaannya. Apa kesempurnaan ciptaan manusia tersebut? Yakni fisik yang sempurna dan juga akal yang sempurna. Kalau hanya fisik yang sempurna, itu tidak lebih daripada binatang. Kesempurnaan manusia itu karena akal. Makanya dalam ilmu mantik, hayawanun natik digelar manusia, hewan yang berpikir. Kalau natiknya hilang, tinggal hewan. Jadi manusia yang tidak memanfaatkan natiknya dengan sesempurnanya, tidak memanfaatkan amanah akalnya dengan sebaik-baiknya, maka laksana dia seperti hewan. Makanya menuntut ilmu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena trompet sudah berbunyi, kita insyaallah lanjutkan masa-masa nanti insyaallah kalau Allah panjangkan umur kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.